Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa di Pesan Surgawi bersama dengan saya, Pendeta Andre Imam. Hari-hari ini menjadi hari yang memang membuat banyak orang bimbang dan ragu. Hari-hari ini banyak membuat orang merasa apakah pertolongan akan datang, apakah situasi hidup akan lebih baik. Hari-hari ini mau dari anak-anak sampai orang senior atau orang yang lanjut usia mengalami pergumulan hidup yang luar biasa. Mungkin bukan hanya pekerjaan, tapi mental juga menjadi persoalan. Tetapi hari ini kita akan belajar dari satu pria yang menurut saya menarik di Alkitab. Saya senang mempelajari pria ini karena dinamika kehidupannya begitu banyak perkembangan, banyak situasi yang sifatnya unpredictable dan uncontrollable. Namun kita akan belajar dari Mazmur pasal 121. Dia menuliskan bagian ini. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat pertama. Ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ini menarik, saudara ya. Orang ini mengalami kehidupan yang tidak mudah. Memang pada akhirnya dia diangkat menjadi raja orang Israel. Dia diangkat dengan perkenanan Tuhan. Tetapi juga ada mesti menyadari dia harus mengerjakan jalan-jalan hidupnya. Tetapi kalau Anda perhatikan situasi orang ini, situasi yang rasanya tidak pada biasanya. Kalau kita bekerja, pengennya masuk sebuah perusahaan, nyaman dengan perusahaannya, kerja keras, 4-5 tahun naik pangkat. Kita kerja keras lagi, pencapaian target bagus, naik pangkat. Sepertinya semuanya oke. Tapi Anda perhatikan katanya hidup seperti roller coaster. Kadang tiba-tiba naik dan bam, turun. Dan mungkin itu mengagetkan buat Anda dengan saya. Termasuk Anda yang mungkin muda juga, situasi hidup unpredictable. Siapa yang menyangka Anda harus lebih banyak FaceTime atau chat time, atau juga bukan minuman ya chat time, tapi Anda banyak chat hanya dengan media sosial kemudian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ketika peristiwa terjadi, ini yang menarik. Bagaimana orang melihat peristiwa. Nah, Daud itu menarik. Nah, saya ingin membagi saudara ada 3 pandangan, ada 3 sudut pandang ketika orang melihat sebuah kehidupan atau peristiwa, baik itu gagal atau berhasil. Yang pertama adalah cara pandang atau cara melihat, atau kalau boleh dibilang mata ya, yaitu mata cacing. Nah, kalau orang berpandangan dengan mata cacing, dia melihat kegelapan. Situasi buruknya, situasi nggak nyamannya. Daud bisa nggak begitu? Oh, bisa sekali. Dari pemimpin jenderal hebat kemudian diturunkan, rasanya gelap. Tapi banyak orang juga berpikir mungkin seperti ini, mata cacing, melihat persoalan beratnya, kegelapan. Atau mungkin Anda belajar menjadi naik jadi mata manusia, di mana mulai punya pandangan lebih luas, sudut pandang lebih baik. Anda bisa melihat hal yang baik atau yang buruk. Tetapi maafkan, mata manusia juga terbatas. Maka punyalah mata Raja Wali, yang bisa naik ke atas, terbang tinggi, dan katanya walaupun dia terbang tinggi, skopnya lebih luas, tapi fokus penglihatannya kepada target atau binatang yang mau dicengkeram atau diburu, itu sangat fokus. Kalau belajar dari Daud, Anda perhatikan kalau mengikuti mata manusia, dia akan gagal. Apalagi mata cacing. Tapi dia naik ke gunung Tuhan. Dia melayangkan pandangannya di dalam Tuhan dan menemukan keindahan ketika melihat segala sesuatu. Bahkan dalam kegagalan, situasi yang sulit, keadaan yang tidak mungkin sekalipun, dia melihat dengan mata Tuhan. Naik, leverage, naik ke gunungnya Tuhan. Dan menemukan segala sesuatu indah. Dia melihat keindahan dalam segala sesuatu. Dalam hal yang buruk pun, kemudian menaikkan mazmurnya. Tuhan baik, luar biasa membentuk kehidupannya. Saya berdoa bagi setiap saudara yang mungkin hari ini mengalami kesulitan, keadaan yang buruk sekalipun. Tapi mari kita melihat dengan mata Raja Wali. Melihat dengan perkara-perkara baik. Melihat segala sesuatunya dengan mata yang baik. Sehingga kebaikan yang terjadi. Kreativitas muncul. Melihat kesempatan. Dan di atasnya berkat Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan saudara. Kiranya saudara akan semakin kuat mengasihi Tuhan. Percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal ketika kita bisa melihat keindahan di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati saudara.